Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film bertema luar angkasa berjudul Stranded. Film ini bercerita tentang misi pendaratan manusia di Mars untuk pertama kalinya. Namun siapa sangka mereka justru menemukan sesuatu yang kelak akan membuat manusia menyadari bahwa kita bukan satu-satunya di alam semesta. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang reporter sedang melakukan komunikasi dengan 6 astronot yang kini berada di sekitar orbit Mars setelah menempuh 9 bulan perjalanan dari bumi. Mereka adalah Saigen, Jenny, Luca, Fidel, Sanchez wakil kapten, dan yang terakhir Andra Wisniak sebagai kapten. Dalam komunikasi tersebut, sang reporter bertanya, sebenarnya apa makna dan tujuan dari misi planet Mars ini? Apakah hanya sekedar mimpi yang menjadi kenyataan ataukah demi menemukan peradaban asing? Sang kapten menjelaskan bahwa sejak manusia berhasil mendarat di bulan, Mars menjadi tujuan berikutnya. Memang tidak ada tugas spesifik yang diberikan, selain untuk eksplorasi, belajar, serta membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa manusia mampu pergi ke planet Mars. Para kru kemudian menggunakan pesawat kecil atau lander untuk mendarat, sementara kapal angkasa mereka tetap melayang di atas orbit. Namun sayangnya ketika memasuki atmosfer terjadi masalah pada sistem pendorong sehingga menyebabkan lander mengalami kecelakaan. It was like coming back from the dead. Confusion and darkness reigned. We've crashed. Saigen lantas melaporkan insiden tersebut pada pusat kontrol. Lander Mars mengalami kerusakan parah untuk sebab yang belum diketahui. Sementara keempat rekannya dipastikan selamat dari kecelakaan terkecuali sang kapten yang meninggal seketika karena lehernya patah. Berdasar data penerbangan, pusat kontrol menemukan bahwa sistem lander mati beberapa detik ketika memasuki atmosfer. Meski hanya sebentar, tapi hal tersebut cukup membuat komputer salah membaca situasi kemudian mematikan daya pendorong. Namun untuk mengetahui penyebab pastinya, pusat kontrol minta para kru menganalisa database komputer serta melakukan investigasi fisik komponen pesawat. Sementara para petinggi misi akan melakukan pertemuan khusus demi mencari solusi terbaik untuk menolong awak kru. Setelah berjam-jam melakukan analisa dan pemeriksaan, para kru tidak menemukan petunjuk apapun yang bisa menjelaskan kenapa sistem gagal berfungsi. Selain itu, roket pendorong pesawat rusak parah akibat benturan, yang tentu saja membuat mereka khawatir tidak bisa kembali ke orbit untuk pulang ke bumi. First order from your new captain. Para kru kemudian berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sanchez berkata lebih baik mereka beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari pusat kontrol mengenai misi penyelamatan. Tapi Luca tidak yakin dengan perkataan wakil kapten tersebut, karena untuk mempersiapkan peluncuran misi keluar angkasa butuh waktu 26 bulan. Belum lagi jika orbit bumi dan Mars berada di jarak terjauh yang tentunya akan menambah lama perjalanan menuju planet Mars. Sedangkan persediaan oksigen diperkirakan hanya cukup untuk bertahan hidup selama 1 tahun ke depan. Itu pun jika mereka mematikan pemanas ataupun lampu demi penghematan. Namun di sisi lain, Saigen optimis. Mereka adalah astronot dan ilmuwan terbaik. Sesulit apapun kondisinya, pasti ada sesuatu yang bisa mereka manfaatkan dari pesawat ini untuk memperpanjang harapan hidup. Saigen pernah mempelajari bahwa atmosfer dan bebatuan di Mars memiliki jejak air. Benar ataupun tidak, mereka harus mencari tahu karena misi mereka saat ini bukan lagi eksplorasi melainkan bertahan hidup. Para kru pun akhirnya mengerti dan mulai mencari solusi bersama. Sanchez lantas meminta para kru berbagi tugas. Luca akan memodifikasi sistem daur ulang air dan oksigen agar bisa bertahan lebih lama. Fidel melanjutkan analisa data penyebab kerusakan pesawat. Jenny mengeluarkan semua barang yang tidak diperlukan untuk menghemat ruang di dalam pesawat. Dan yang terakhir menugaskan Saigen melakukan penelitian di permukaan Mars untuk mendapat sumber daya tambahan. I'll get working on that right away. I know where we are. 1 jam kemudian, Fidel memberitahu Sanchez bahwa penyebab jatuhnya pesawat mereka adalah kesalahan software seperti yang dikatakan pusat kontrol sebelumnya.
Selain itu, ada yang ingin ia tunjukkan padanya, yaitu sebuah lembah yang dikelilingi kabut di dekat lokasi jatuhnya pesawat mereka. Besar kemungkinan kabut itu adalah uap air. Tapi hal tersebut sepertinya tidak banyak membantu karena mereka butuh lebih banyak sekedar uap untuk bertahan hidup. We all know that oxygen is the most abundant element in the rocks in Mars. Kembali ke cockpit, Saigon mengusulkan bagaimana jika mereka memodifikasi reaktor, lalu menggunakan bahan bakar pesawat sebagai alternatif daya tambahan. Dengan tambahan daya tersebut, sistem penyokong kehidupan bisa bertahan hingga 2 tahun ke depan. Tapi Jenny dan Luka mengingatkan, membakar bahan bakar pesawat sangat berbahaya dan bisa meledakkan mereka dalam sekejap. Lagi pula, cukup sulit mengeluarkan bahan bakar dari tangkinya dan lebih baik fokus pada hal-hal yang lebih produktif. Namun karena mereka belum memiliki opsi yang lebih baik, Sanchez mengizinkan Saigon mencobanya. Luca and Herbert, start getting ready for Eva. Fidel lantas memberi pujian pada Sanchez bahwa di situasi sulit seperti ini ia bisa membuat keputusan dengan baik meski para kru sedang berselisih paham. Seandainya kapten masih hidup, ia pasti bangga padanya. Tapi Sanchez menolak dipuji karena sebenarnya ia merasa takut dengan situasi ini. Bahkan awalnya ia enggan menggantikan posisi kapten. Beruntung, rasa optimis para kru membuatnya merasa tenang dan berharap mereka bisa menemukan jalan terbaik. Setelah itu, Saigon, Luka, dan Jenny bersama-sama keluar untuk memeriksa mesin pesawat, sekaligus membawa jenazah kapten untuk memberikan penghormatan terakhir padanya di tanah Mars. Tapi sayangnya, setelah diperiksa, tangki bahan bakar roket pendorong sudah hancur dan tidak tersisa sedikit pun. Yang artinya satu-satunya harapan hidup mereka adalah apa yang mereka miliki di dalam kabin pesawat. Di lain sisi, Saigon ternyata tidak kembali dengan tangan kosong, lalu menunjukkan bongkahan es berbentuk kubus pada rekan-rekannya. Temuan tersebut tentu saja merupakan berita gembira, karena ada kemungkinan mereka bisa menemukan sumber air di sekitar sini. Namun Fidel mengingatkan meski mereka memiliki cadangan air, tanpa tambahan bahan bakar itu oksigen tetap akan habis kurang dari 1 tahun. Terkecuali jika mereka melakukan penghematan ekstrim, yang tentunya bisa menyiksa tubuh mereka sepanjang hari. It's just something weird. Okay? Take a look at the photos. Take a look at the new photos and look at them carefully. Beberapa saat kemudian, pusat kontrol kembali menghubungi. Mereka mengabarkan bahwa sampai detik ini belum ada keputusan mengenai misi penyelamatan. Yang berikutnya adalah kemungkinan penyebab kegagalan sistem. Seperti yang mereka ketahui, planet Mars tidak memiliki medan magnetik. Namun ternyata mereka mendeteksi adanya anomali magnetik dan gravitasi lokal di dasar lembah di dekat tempat mereka jatuh. Ada kemungkinan anomali tersebutlah yang mempengaruhi sistem komputer pesawat mereka. Lalu pusat kontrol meminta para kru memperhatikan kabut di lembah tersebut. Sepertinya ada sesuatu tersembunyi di bawah sana, tapi tidak terlihat dengan jelas karena keterbatasan jangkauan satelit. Take a look at the photos. Take a look at the new photos and look at them carefully. Setelah itu, para kru mencoba memindai lembah tersebut, lalu mendapati ada struktur mirip labirin atau terowongan di balik kabut. Awalnya, mereka mengira labirin tersebut terbentuk karena badai pasir. Namun setelah diperhatikan, struktur tersebut identik dengan foto yang pernah mereka ambil di dekat kutub selatan planet Mars. Hal ini jelas bukan anomali biasa, seakan ada yang membuatnya di kedua tempat tersebut. Here, look. They're completely identical. This photo was taken near the South Pole of Mars. How much time do we have if we follow these energy-saving measures? Malam harinya, Sanchez bertanya pada Luka, dengan semua penghematan yang dilakukan saat ini, berapa lama peluang mereka bisa bertahan, serta bagaimana harapan mereka bisa pulang ke bumi. Luka kembali mengingatkan bahwa misi penyelamatan membutuhkan waktu persiapan kurang lebih 2,5 tahun untuk sampai ke planet ini. Sedangkan dengan skenario penghematan ini, persediaan air dan oksigen hanya cukup selama 1 tahun untuk mereka berlima. Terkecuali jika misi ini hanya menyisakan 2 orang saja, maka persediaan cukup untuk 2,5 hingga 3 tahun ke depan. It's 2.5 years that all 5 of us cannot survive. 2 of us. Mendengar penjelasan Luka tersebut, para kru menjadi termenung. Meski menyakitkan, tapi mau nggak mau mereka harus menerima kenyataan tersebut. Dan karena memang tidak ada jalan lain, Sanchez memutuskan Luka dan Jenny lah yang akan bertahan selama 2 tahun ke depan. Sementara ia, Fidel, dan Saigon akan keluar meninggalkan pesawat. Dengan pertimbangan, Luka adalah seorang engineer, satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan sistem penyokong kehidupan di dalam pesawat.
Kemudian Jenny adalah seorang dokter yang bisa melakukan tindakan medis ketika Luka butuh pengobatan ataupun untuk dirinya sendiri. Sedangkan ia adalah pilot yang mungkin tidak akan pernah terbang lagi. Fidel adalah seorang astrobiologi dan Saigen adalah seorang arkeolog yang tentunya keahlian mereka bertiga tidak ada artinya di situasi darurat seperti ini. Dengan kata lain, Sanchez, Fidel, dan Saigen rela mengorbankan diri demi Luka dan Jenny. Meski begitu, bukan berarti mereka pergi tanpa tujuan. Mereka akan mencoba mendatangi lembah Marines, tempat mereka melihat struktur labirin sebelumnya. Jika beruntung, persediaan oksigen masih cukup ketika mereka sampai di sana, sehingga mereka tetap bisa mengirim informasi pada Luka sambil merekam video perjalanan mereka untuk diperlihatkan kepada orang-orang di bumi. Good luck. Good luck. Setelah berpamitan dan saling memaafkan, mereka bertiga memulai perjalanan. Dengan tatapan sedih, Jenny dan Luka terus memperhatikan mereka dari layar monitor. Mereka tidak pernah mengira bahwa perjalanan ketiganya sama saja dengan menggali lubang kubur sendiri. Wait a minute, guys. That we'll have to walk for about 4 or 5 hours. 4 jam kemudian, Saigen minta Sanchez membantunya mengganti tabung oksigen dengan tabung cadangan, karena sepertinya terjadi kebocoran pada baju astronotnya. Dan tak lama berselang, sampailah mereka di lembah Marines. Mereka mendapati ada kabut tebal menutupi dasar lembah sedalam 8 km tersebut, seakan menyembunyikan apa yang ada di bawahnya. Mereka bertiga memutuskan turun ke bawah. Gravitasi planet ini hanya sepertiga bumi, jadi seharusnya mereka itu tidak akan kesulitan mencapai dasar lembah. Namun Luka dan Jenny mengingatkan, persediaan oksigen mereka tinggal sedikit dan mungkin mereka tidak akan berhasil sampai ke bawah. Tapi Sanchez dan yang lain gak masalah, karena cepat atau lambat mereka tetap akan kehabisan oksigen. I think I'll stay here for a while. What are you talking about? Dan benar saja, setelah berjalan kurang lebih setengah perjalanan, Saigen merasa sesak nafas karena cadangan oksigennya menipis. Lalu Saigen meminta maaf karena tidak bisa menemani mereka berdua, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Saigen membuat mereka berdua semakin menyadari bahwa kematian sudah di depan mata. Can you hear me? I can't get any images. I'm not seeing anything. Sementara di pesawat, Luka mencoba menghubungi Sanchez karena komunikasi radio dan visual mereka terputus akibat gangguan magnetik di dasar lembah. Getting interference. Tiba-tiba alarm berbunyi. Luka segera melakukan diagnosa, lalu mendapati terjadi penurunan tekanan udara dan kadar oksigen yang disebabkan kebocoran di kabin kapal. Dan jika perhitungannya benar, mereka hanya bisa bertahan kurang dari 12 jam saja. Hal tersebut lantas membuat mereka berselisih paham. Jenny bersikeras akan mencoba memperbaiki kebocoran, tapi Luka berkata percuma gara-gara kebocoran tersebut modul daur ulang bekerja terlalu keras hingga menghabiskan banyak energi. On the same spot. Kemudian di dasar lembah, Sanchez dan Fidel sampai ke sebuah mulut goa yang mereka duga adalah pintu masuk dari labirin atau terowongan yang mereka lihat sebelumnya. Masuk ke dalam, mereka melihat simbol-simbol kuno dan tulisan misterius terukir sepanjang dinding terowongan, mirip dengan yang terdapat di dalam piramida Mesir. Tapi jika dilihat dari struktur dinding terowongan, tempat ini jauh lebih tua dibandingkan dengan piramida Mesir, dan membuat mereka meyakini pernah ada kehidupan di planet Mars. Temuan luar biasa ini membuat mereka sangat antusias, karena akhirnya mereka mendapat jawaban bahwa manusia tidak sendirian di alam semesta. Semakin ke dalam, terowongan sepertinya menurun ke bawah. Lalu tiba-tiba sensor mendeteksi adanya kandungan oksigen dan tekanan udara. Karena itu, dengan rasa penuh percaya diri, mereka membuka helm astronot dan mematikan alat bantu pernafasan. Considering they're from an alien culture. Hal ini tentu saja menumbuhkan asa akan harapan hidup di planet Mars. Dan setelah itu mereka kembali berkeliling terowongan. Namun ketika memasuki sebuah lorong dengan tanda bintang di ujungnya, Fidel tiba-tiba terjatuh akibat perbedaan tekanan udara. Fidel minta Sanchez jangan masuk ke dalam. Ruangan itu benar-benar tervakum sebelum akhirnya Fidel menghembuskan nafas terakhirnya. Sepeninggal Fidel, Sanchez kini seorang diri di tengah antah berantah dan peradaban kuno yang tidak ia kenal. Sanchez kembali berkeliling terowongan sambil merekam semua yang ia lihat di depan mata.
Ia harus sangat berhati-hati serta memperhatikan apakah lorong yang ia masuki bertanda bintang atau tidak. Sampai akhirnya sampailah ia ke sebuah ruangan yang cukup besar, di mana terdapat tulang belulang makhluk asing dengan struktur anatomi mirip manusia, meski ia tidak yakin bagaimana wujud aslinya. Tulang belulang tersebut mengarahkan Sanchez hingga ke ujung terowongan, dan di saat yang bersamaan saluran komunikasi dengan Luka kembali terhubung. Jenny! I'm here. Over here. Sanchez lalu mengabarkan bahwa Segen dan Fidel meninggal karena kehabisan oksigen, lalu memberitahu bahwa di dasar lembah ada sebuah terowongan dengan kandungan oksigen melimpah yang membuatnya tetap bertahan, serta adanya jejak peradaban kuno planet Mars. Sanchez minta Luka dan Jenny menyusulnya. Mereka tidak perlu khawatir karena masih ada 2 tabung oksigen di pesawat yang bisa mereka gunakan untuk sampai ke dasar lembah. Awalnya, Luka tidak percaya Sanchez bisa selamat, karena seharusnya oksigen yang ia bawa sudah habis beberapa jam yang lalu. Bahkan, ia menaruh curiga Sanchez merebut persediaan oksigen milik Segen dan Fidel agar bisa bertahan hidup. Tapi Jenny tidak percaya Sanchez melakukannya, karena persediaan oksigen ketiganya juga tidak akan bertahan selama itu. Satu-satunya jalan adalah pergi ke lembah mencari tahu apa yang terjadi. Lagi pula, persediaan oksigen di dalam pesawat semakin berkurang dan hanya tersisa 1 jam saja. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke dasar lembah sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan Sanchez. Dan ketika mereka sampai di ujung terowongan, mereka melihat Sanchez berdiri tanpa alat pernafasan, yang pada akhirnya membuat mereka percaya bahwa Sanchez tidak berbohong. Selain ada kandungan oksigen, ternyata ada danau penuh dengan air serta kehidupan organik di sekitarnya, dan membuat mereka yakin bisa bertahan lebih lama di planet Mars hingga misi penyelamatan tiba di tempat ini. Mungkin hal inilah anomali yang dikatakan pusat kontrol sebelumnya, bahwa di dasar lembah terdapat gravitasi dan medan magnetik lokal. Mereka menjadi semakin yakin bahwa jutaan tahun yang lalu Mars dihuni peradaban yang berkembang pesat, hingga suatu ketika bencana besar datang menghancurkan Mars membuat mereka punah atau pergi meninggalkan planet ini. Ada kemungkinan terowongan itu merupakan sebuah bunker tempat berlindung penghuni Mars dari datangnya bencana, meski pada akhirnya mereka punah karena tidak mampu bertahan di lingkungan yang semakin tidak ramah. Dan karena letak situs ini berada jauh di dasar lembah, maka danau dan kehidupan organik yang ada di sekitar mereka tetap terjaga dengan baik, serta tetap menghasilkan oksigen dan membuat tempat ini layak bagi kehidupan. This is for those of you who are viewing this footage. Setelah semua yang terjadi, fokus mereka saat ini adalah bertahan hidup bagaimanapun caranya. Jika beruntung, 2 hingga 3 tahun ke depan, manusia masih bisa bertemu dengan mereka. Namun jika tidak, video rekaman ini akan menjadi bukti bahwa mereka pernah bertahan di Mars dan akhirnya film pun selesai. Seperti biasa, film bertema perjalanan luar angkasa tidak akan pernah lengkap tanpa adanya insiden ataupun korban jiwa. Namun terlepas dari semua itu, film fiksi ilmiah selalu membuat kita penasaran, apakah ada kehidupan di luar sana, dan jika memang ada, kenapa kita tidak pernah menemukannya? Bisa jadi sebenarnya memang ada kehidupan di luar bumi, tapi mungkin mereka ada di galaksi yang sangat jauh di sana sehingga kita kesulitan menjangkaunya. Namun ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, bahwa kita sebenarnya berdampingan dengan makhluk plasma penghuni dimensi yang berbeda dengan manusia, yaitu malaikat, bangsa jin, dan sejenisnya. Mereka hidup pada dimensi yang lebih tinggi, dimensi kelima misalnya. Bagi mereka tidak ada kanan, kiri, atas bawah, depan belakang, masa lalu dan masa kini, serta tidak terbatas ruang dan waktu. Yang artinya mereka bisa pergi kemanapun dalam waktu singkat, bahkan bisa menembus objek 3 dimensi. Selain itu, ketika makhluk dimensi kelima tersebut masuk atau menampakkan diri di dimensi ketiga, maka akan terjadi distorsi atau bentuk ganjil yang bisa berada dimanapun dan kapanpun. Mungkin kita akan melihat mereka sebagai makhluk ganjil yang menyeramkan, padahal itu adalah keterbatasan makhluk dimensi ketiga dalam memproyeksikan makhluk dimensi kelima. Atau sederhananya, kita tidak pernah tahu seperti apa wujud makhluk 5 dimensi dalam bentuk yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, makhluk di atas dimensi di mana kita tinggal memang ada, terutama bagi siapapun yang mempercayainya atau mungkin bagi mereka yang memang pernah melihatnya.
besar kemungkinan memang ada makhluk hidup di luar bumi, baik sebagai makhluk 3 dimensi ataupun makhluk 5 dimensi. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.